Ya, jangan lengah setelah divaksin masih menjadi tema kita malam ini di Indonesia Bicara, dan di segmen ini saya akan berbincang dengan penerima vaksinasi COVID-19. Ini adalah seorang dokter, jadi tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa tenaga kesehatan mendapatkan prioritas di awal vaksinasi beberapa bulan yang lalu, awal tahun. Dan di Zoom call ini kita tersambung dengan Dr. Bernadetta Christy, ya, nakes penerima vaksin COVID-19. Halo, Dokter Christy. Halo. Apa kabar, Dok? Baik. Baik, sehat ya. Oke, ini hari libur, praktek atau istirahat? Sebagian istirahat. Oke, luar biasa. Masih kerja ya, sedikit ya. Oke, Dokter Christy, kalau boleh tahu, divaksin itu di bulan apa, Dok? Di awal ya? Aku kebetulan dapat yang awal. Baik. Aku yang sama di pertengahan Januari, yang kedua di akhir Januari. Berarti sudah selesai ya untuk vaksinasinya ya? Oke, Dok, kita bicara setelah vaksinasi ini banyak sekali masih masyarakat yang mungkin yang akan atau belum divaksin masih punya banyak pertanyaan. Nah, kalau kita bicara vaksinasi untuk nakes sendiri, saya juga sudah divaksin tapi baru tahap pertama, yang kedua akan menyusul minggu depan. Kalau Dokter Christy sendiri, pengalaman saat divaksin, Dok, seperti apa, Dok? Seneng ya, Iya. Akhirnya divaksin. Kan nunggu udah lama, hampir setahun. Betul sekali. Jadi pas setelah divaksin ada rasa yang lebih senang gitu dalam bekerja sehari-harinya. Kalau kita bicara proses sendiri, Dok, sebelum divaksin untuk nakes sendiri kan kalau untuk umum yang saya tahu juga agak sedikit ada proses mulai di data KTP, nomor telepon, lalu ada ya seminggu sebelum hari H lah untuk ada prosesnya. Kalau untuk nakes sendiri, waktu itu seperti apa, Dok? Waktu itu karena saya dapat yang awal, jadi kita ada link untuk mendaftar. Baik. Saya ikutin link itu dan langsung dapat jadwal di hari berikutnya gitu. Oh, jadi cepat ya, Dok, agak-agak simple ya? Iya. Syaratnya apa, Dok, untuk itu untuk nakes menerima vaksin? Waktu itu kalau yang pas awal untuk syarat yang menerima vaksin itu yang jelas yang sehat dan belum pernah terdeteksi positif COVID dan juga yang menyusul itu waktu itu belum. Oke. Jadi itu syarat utama ya, Dok ya? Iya. Nah, kalau bicara KIPI nih, Dok, kejadian pasca imunisasi kan orang-orang beda, ada yang ngantuk, ada yang lapar, ada yang pengen makan mulu, ada yang demam, ada yang biasa aja. Kalau Dokter Christy, KIPI-nya gimana? Apa? Ada yang spesial atau biasa aja? Pegel sih ya, karena tangannya pegel. Lapar juga, mungkin karena saya malamnya habis begadang, jadi agak capek gimana gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi malamnya habis jaga ya, Dok? Mungkin? Iya. Biasa itu namanya dokter, memang dinamika jam tidurnya berantakan biasanya ya. Oke, nah Dokter Christy, kalau kita melihat masyarakat sekarang kan masih banyak yang takut, Dok, untuk vaksin, masih banyak yang belum percaya, atau mungkin ya tadi knowledge-nya belum banyak terkait ini. Dokter Christy punya message siapa nih untuk yang akan menjalani vaksin atau masih ragu-ragu nih? Buat masyarakat luas sih sebenarnya nggak perlu ragu lagi, karena kan ini merupakan salah satu usaha dan upaya agar kita bisa segera terbebas dari pandemi ini gitu, biar semuanya bisa kembali normal dan bisa berjalan seperti sedia kala lagi gitu. Oke. Nah, kalau juga yang setelah divaksin, banyak ini yang merasa kalau sudah vaksin tuh kebal gitu, jadi acuh tak acuh, padahal 3M harus tetap dijaga ya, Dok Christy ya. Nah, ini gimana, Dok? Kalau menurut saya memang dengan vaksinasi kita akan menjadi lebih kebal, tapi bukan berarti kita tidak bisa terkena kembali virus si COVID-19 ini. Tapi setidaknya dengan vaksinasi kita memiliki antibodi yang lebih baik, sehingga amit-amit terkena kita tidak menjadi lebih parah. Gitu. Jadi memang walaupun kita sudah divaksin, 3M harus tetap dijaga ya, Dok ya? Iya, wajib. Jadi jangan karena ngerasa kebal atau antibodinya udah kebentuk, jadi semuanya sembarangan gitu ya? Iya. Oke. Nah,
Dok, kalau kita bicara juga terkait proses vaksinasi untuk saat ini, dokter sendiri menangani pasien yang mungkin atau keluarga atau apa yang sudah divaksin, ada pengalaman atau kritikan apa dok untuk pemerintah? Karena kan kita tahu proses vaksinasi kan untuk saat ini berlangsung nih, tapi banyak yang mungkin nggak sabaran gitu ya, atau mungkin nggak dapat antrian, atau kok dia dapat saya nggak dapat. Pendapat dokter Kristi gimana? Kebetulan mama saya kemarin juga habis vaksin ya, beliau udah mungkin lebih ke sistemnya aja kali yang mungkin lebih dibikin enak gitu. Jadi Iya. aku bisa datang di jam tertentu sehingga menunggu tidak terlalu lama gitu. Baik, dan dok, kalau kita bicara sistem ini juga memang yang harus dikritisi sekali karena di segmen awal saya juga berbincang dengan salah satu penerima, ini lansia, beliau juga tadi menerimanya tadi register sendiri agak berlibat gitu ya, agak ribet seperti itu dan juga nggak simple gitu. Harusnya ada tadi ya Bu, dok ya, bahwa kayak orang tua dokter mungkin Pak RT-nya atau siapa yang bisa turun tangan untuk mendata ya dok ya. Iya. Atau mungkin di sistem pelayanan di kesehatannya itu sendiri juga bisa diatur jam berapa lah. Iya. Jam berapa, jam berapa. Memang ya nggak mudah sih dok, tapi kita tadi ya kita sama-sama ya memperbaiki lah ya kalau ada kurang-kurangnya, apalagi untuk prioritas ya lansia yang pelayan publik seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, dok, kalau bicara saran nih dok, atau tips lah untuk yang akan divaksin, apa yang harus dipersiapkan atau apa yang harus dijaga dok? Yang dijaga makanannya, yang penting harus makan bergizi, pikirannya nggak usah aneh. Betul. Kalau lansia kan banyak dipengaruhi pikiran. Yang penting badannya sehat, bugar, oke. Nah dok, kalau kita compare nih vaksin pertama dan vaksin kedua, kalau dokter sendiri sudah menjalani dua proses itu, ada yang beda nggak sih dok dari yang pertama sama yang dua seperti itu? Dengan yang dua? Bedanya mungkin kalau yang pertama degan, yang kedua udah biasa aja. Malah yang kedua? Kalau kan mesti bertanya-tanya, ini rasanya gimana ya? Setelah yang pertama udah ternyata nggak ada rasa apa-apa, yang kedua udah langsung aja gitu. Ya malah kalau yang menunggu yang kedua nggak sabar ya dok ya? Iya. Itu yang saya rasakan dok, pengen cepet-cepet. Karena udah yang pertama. Dok, kita juga tahu dok, herd immunity kan ini salah satu tujuannya ya, bahwa dengan divaksin kita bisa membentuk kekebalan massal tadi. Tapi kan tidak mudah ya dok, ada waktu berbulan-bulan. Setahu saya, knowledge-nya yang saya dapat bahwa setelah kita vaksin kedua itu antibodinya terbentuk berapa bulan kemudian ya dok, atau seperti apa? Sebenarnya setiap orang berbeda-beda kan, tergantung dari tubuh itu sendiri. Bisa dari 2 minggu, ada yang 2 minggu sudah terbentuk, ada yang sebulan atau bahkan lebih gitu. Jadi tiap orang berbeda-beda ya dok ya? Iya, betul. Itu kenapa kita memang harus sangat yang namanya jaga kesehatan, harus fit tadi ya dok ya? Nah. Apalagi ketika menghadapi hari H vaksin, itu kita nggak boleh sakit saya dengar ya dok ya? Ya, mungkin tubuhnya harus fit. Harus fit, jadi dalam keadaan terbaik ya dok ya? Baik, dokter Kristi, satu sebelum kita tutup segmen ini, apa harapan dokter sebagai tenaga medis dengan adanya vaksinasi dan juga ya kita tahu juga banyak sekali tenaga medis yang menjadi korban di pandemi ini. Silakan dok. Ya, untuk masyarakat Indonesia tidak perlu ragu lagi untuk vaksin. Semoga nanti bisa segera mendapatkan jatah sehingga kita bisa kembali ke kehidupan yang segar. Baik, Dokter Kristi, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat ya, dan semoga banyak sekali yang kita bisa tolong ya, kita buat untuk bangsa dan negara ya dok ya. Oke, thank you. Terima kasih, sampai jumpa. Baik. Demikianlah segmen ketiga Indonesia Bicara, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.